Kemarin, Rabu 22 Mei 2024, dua kakak beradik Amar Zoni dan Aditya Zoni sama-sama menjalani sidang. Sang kakak Amar Zoni menjalani sidang lanjutan dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang beragendakan pembacaan eksepsi dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang tersebut, diketahui Amar Zoni meminta kasusnya dipindahkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat ke Pengadilan Negeri Tangerang. Ditemani kuasa hukumnya, mantan suami dari Irish Bella itu tampak lebih santai ketimbang sidang sebelumnya. Lantas, seperti apa jalannya persidangan? Kami berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini. Selanjutnya terkait eksepsi kewenangan menuntut oleh penuntut umum. Sebagaimana saudara penasihat hukum kemukakan dalam eksepsinya, batasan eksepsi diatur di dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Di dalam pasal tersebut telah jelas disebutkan bahwa memang penasihat hukum beserta terdakwa diberikan hak untuk mengajukan eksepsi, yakni terkait mengajukan keberatan dalam hal pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkaranya, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Oleh karena itu, kami penuntut umum berpendapat bahwa alasan mengenai kewenangan menuntut telah melampaui batas eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan sela yang pertama menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum. Yang kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini. Yang ketiga, melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni. Maka sudah hari ini selesai dan kembali pada hadis pada 7 Mei 2024 BDN dapat sedang saya. Agenda ini hari kan tanggapan dari JPU terhadap eksepsi kita tentang kewenangan relatif dari Pengadilan Jakarta Barat. Intinya ya tanggapan dari jaksa. Nah, kami mengajukan eksepsi, jaksa menanggapi tentang eksepsi itu. Nanti itu kan diajukan ke hakim ya, majelis hakim, nanti diputuskan apakah eksepsi kami ya dikabulkan atau tanggapan dari jaksa menolak eksepsi kami dikabulkan. Ya, berarti ya masuk dalam persidangan ya pembuktian menghadirkan saksi. Ya kita menyerahkan aja sekarang sesuai dengan aturan KUHP kan. Kita serahkan ke majelis hakim. Ya kalau sekarang kan mungkin kurus, kemudian makin rapi, kemudian juga masalah agama juga mungkin bagus. Yang meringankan dia ya tentu kita akan lihat di persidangan nanti. Di padu pembuktian apakah dia memakai ini, kita tengok mensreanya apa, niatnya apa gitu. Kemudian ya alat bukti ini ya dipakai apa dijual apa-apa nanti kita tengok. Kita lihat dulu. Ini kan kita belum bisa menilai ini alasan peringan. Paling kita menilai sekarang ya satu dia masih punya anak. Anaknya masih kecil-kecil. Kan butuh ya sosok ayah. Ya kemudian juga dia masih muda, masa depan masih panjang. Itu yang kita tengok. Tapi kita lihatlah nanti di persidangan. Sementara, di hari yang sama, adik Amar Zoni, yakni Aditya Zoni, menjalani sidang perdana gugatan cerai istrinya, Yasmin Owe, di Pengadilan Negeri Agama Cibinong. Keputusan Yasmin ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Aditya sepertinya sudah bulat. Setidaknya itulah yang diungkap Yasmin, meski tidak secara gamblang menjelaskan alasan gugatan cerai yang dilayangkannya. Lantas, benarkah Yasmin dan Aditya sudah pisah rumah sejak akhir 2023? Pengennya berpisah.
usia itu nggak apa ya. Yang penting kita siap aja. Yang penting kita siap mentally, physically ready gitu, dan financially. Dan aku nggak akan bilang aku menyesal segala macam, nggak, karena aku udah punya anak. Dan itu hal yang menurut aku tuh kurniaan Allah gitu. Aku nggak mungkin bilang aku menyesal atas pernikahan muda aku gitu sih. Udah lama banget, udah dari ujung tahun 2023. Desember 2023. Itu juga iya, tapi alasan utamanya itu karena aku udah hampir 3 tahun nggak pulang ke Malaysia. Jadi sekalian anak aku juga ketemu keluarga besar aku di Malaysia sih. Hari ini tanggal 22 Mei sesuai dengan penetapan hari sidang perkaranya Yasmin dan Aditya Warman adalah sidang pertama ya. Tadi majelis hakim sudah memanggil penggugat. Dalam hal ini berarti Yasmin didampingi oleh kuasa hukumnya untuk masuk ke persidangan. Faktanya kemudian tergugat tidak hadir ya, di persidangan. Setelah dibaca relas, bahasa Belandanya relas ya, bahasa kitanya panggilan. Panggilan untuk pihak Adit sudah dijalankan oleh pos dengan surat tercatat, beritanya yang bersangkutan sudah pindah. Ketika majelis hakim menanyakan kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya, punyakah alamat yang baru? Ternyata prinsipal dalam hal ini Yasmin dengan kuasanya belum mengetahui alamat yang baru. Majelis hakim ketika menemukan fakta di persidangan demikian, persidangan tidak bisa dilanjutkan. Ada yang menarik dari penampilan Yasmin saat menghadiri sidang gugatan cerai yang dilayangkannya di Pengadilan Agama Cibinong. Tampak ibu satu anak itu mengenakan hijab. Sidang gugatan cerai Aditya dan Yasmin yang beragendakan mediasi itu tidak dihadiri oleh Aditya Zoni dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Lantas, seperti apa hasil sidang mediasi keduanya? Mungkinkah Yasmin dan Aditya akan rujuk kembali? Atau sebaliknya, berpisah jalan dan menjalani hidup sendiri-sendiri? Ada. Itu berkapan Pak? Itu buat di sidang aja ya. Yang jelas sudah. PNP katanya ada orang ketiga kan? Tidak. Mungkin ya banyak ya alasan kenapa aku gugat cerai. Pasti bukan hal yang mudah, tapi alasan aku cukup kuat. Ya, kalau soal itu sih kita sebenarnya komunikasi juga. Cuman kalau soal alamat itu aku nggak tahu, karena kita kan udah nggak selama ya. Aku juga nggak mungkin komunikasi sama dia setiap hari lagi gitu. Intinya dari klien saya juga tidak ingin saling menjelekan dan masih ingin baik-baik saja, tapi tekadnya memang sudah bulat untuk bercerai.